Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Anggreni dengan NPM 1804101010 dari jurusan S1 Perbankan Syariah, salah satu peserta ujian komprehensif dengan dosen penguji Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keagamaan pada materi PTQ dan Fikih Ibadah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama ya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhalallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mirabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asimi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atus zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfu alaihim wala hum yarzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fangdanu biharbim minallahi wa rusulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Shadaqallahul azim. 1. Toharoh. Toharoh artinya bersih dari hadas dan najis. Toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. 2. Wudu. Wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki, didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Syarat sah wudu adalah 1. Islam, 2. Tamyiz, 3. Tidak berhadas besar, 4. Dengan air suci yang dapat menyucikan, 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air, 6. Mengetahui mana yang wajib dan yang sunnah. Sunnah dalam wudu: 1. Membaca bismillah. 2. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke air. 3. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. 4. Mengusap seluruh kepala. 5. Mengusap kedua telinga dari dalam dan luar dan dengan air baru. 6. Menyisir jenggot dengan jari. 7. Membasuh sela-sela jari dan kaki dengan mendahulukan bagian kanan. 8. Menyucikan masing-masing 3 kali. Beberapa hal yang dapat membatalkan wudu: 1. Keluar sesuatu dari kemaluan. 2. Menstruasi. 3. Hilang akal. 4. Tidur atau kehilangan kesadaran.
5. Bersetubuh dengan yang bukan mahramnya. 6. Menyentuh kemaluan. 7. Darah nifas. 8. Mengeluarkan isi perut. 9. Tidak yakin dengan wudunya. 3. Tayamum. Tayamum adalah menyengaja tanah dan diusapkan ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi dengan syarat yang telah ditentukan oleh syara. Syarat tayamum yaitu 1. Terdapat uzur atau halangan dalam menggunakan air. 2. Dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. 3. Dilakukan setelah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. 4. Menggunakan debu yang kering dan menyucikan. 5. Menghilangkan najis bila memungkinkan. Rukun tayamum. 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan debu. 3. Mengusap tangan sampai siku dengan debu. 4. Tertib. Hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu, murtad atau keluar dari agama Islam, sembuh dari penyakit sebelum sholat, dan habis waktu sholat yang hendak dilakukan. 4. Sholat. Sholat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Terdapat 5 sholat yang dilakukan, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, berakal, suci dari hadas dan najis kecil maupun besar. Sedangkan syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil maupun besar, suci badan dan pakaian serta tempat sholat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Waktu sholat zuhur dimulai ketika bayangan setiap sesuatu yang asli dan bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Waktu sholat asar yaitu dari waktu kelebihan bayangan dari bayangan asli hingga panjang bayangan 2 kali lipat dari aslinya. Waktu sholat maghrib yaitu saat matahari terbenam. Waktu sholat isya yaitu dari hilangnya awan merah hingga sepertiga malam. Waktu sholat subuh dari munculnya fajar kedua hingga terbit matahari. Cara mengerjakan sholat yaitu membaca niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara sebuah sujud, sujud kedua, atahiyat awal, atahiyat akhir, dan salam. Sunnah dalam sholat yaitu membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, dan membaca basmalah, mengucapkan tasbih yang kedua dan ketiga ketika duduk di antara 2 sujud. Sholat Jumat yaitu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa yang waktu dilakukan tepat pada sholat zuhur pada hari Jumat. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dari sholat wajib dalam satu waktu seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat qashar yaitu melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. 5. Puasa. Puasa yaitu menahan diri, menahan makan, minum, dan hawa nafsu yang membatalkan puasa. Orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dan dapat menggantinya. 6. Zakat. Zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Pembagian zakat. Pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam di bulan Ramadan. 2. Zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun perolehan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Basnas dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui 5 saluran, yaitu melalui lembaga program Basnas, mekanisme penyaluran langsung ke layanan publik, kolaborasi Basnas dengan Basnas daerah, kolaborasi dengan ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis yang lainnya.